Angin pegunungan yang dingin menusuk kulitku saat aku menatap wajah Rina di depan api unggun yang berkedip-kedip. Aku mencintaimu, Rin, kataku tiba-tiba, suaraku gemetar seperti daun yang terguncang angin. Matanya membelalak, dan dalam sekejap, persahabatan kami yang sudah bertahun-tahun runtuh seperti longsor gunung, meninggalkan jurang yang tak bisa dijembatani. Rina dan aku telah berteman sejak kuliah di Universitas Indonesia, Jakarta. Dia, gadis asal Bandung dengan semangat bebas yang selalu membuatku iri, dan aku, Maya, anak tunggal dari keluarga konserati di Yogyakarta yang selalu terikat aturan. Pendakian ke Gunung Gede ini seharusnya menjadi liburan santai, tapi rahasiaku yang kusimpan bertahun-tahun akhirnya meledak. Aku tahu Rina adalah lesbian, dia pernah cerita padaku tentang hubungannya dengan seorang gadis di masa lalu, tapi aku selalu berpura-pura strict, takut pada pandangan orang tua, masyarakat, dan bahkan diriku sendiri. Malam itu setelah mendaki seharian, kami duduk di tenda kecil kami. Udara dingin membuat kami merapatkan tubuh, tapi bukan itu yang membuat hatiku berdegup kencang. Rina sedang bercerita tentang mantannya, bagaimana dia harus putus karena tekanan keluarga. Masyarakat kita masih sulit menerima, Mai, katanya sambil mengaduk api. Aku mengangguk, tapi dalam hati kata-katanya seperti pisau yang menusuk. Aku tak bisa lagi menahan. Rin, aku juga seperti kamu, kataku pelan. Dia menoleh, wajahnya penuh kebingungan. Maksudmu? Aku menarik napas dalam. Aku suka perempuan. Dan aku suka kamu. Reaksinya tak seperti yang kubayangkan. Bukan pelukan hangat atau pengakuan balik, tapi diam yang panjang. Matanya memerah, dan dia bangkit tiba-tiba. Maya, jangan main-main. Kamu tahu aku sudah punya pacar. Pacar? Aku terkejut. Rina tak pernah cerita. Siapa, tanyaku, suaraku parau. Dia namanya Sari, kami bertemu di komunitas LGB di Bandung. Kami serius, Mai. Hatiku hancur. Aku merasa bodoh, tapi lebih dari itu aku marah. Mengapa dia tak pernah bilang? Apakah persahabatan kami bohong? Keesokan paginya pendakian berlanjut dalam keheningan yang menyiksa. Kami berjalan menyusuri jalur berbatu, tapi jarak di antara kami terasa seperti samudra. Aku mencoba bicara, Rin, maafkan aku. Aku tak bermaksud merusak segalanya. Dia berhenti, menatapku dengan mata penuh konflik. Maya, ini bukan soal maaf. Kamu tahu betapa sulitnya hidup seperti ini di Indonesia. Keluargaku sudah mengancam memutus hubungan jika aku tak normal. Dan sekarang kamu. Kamu buat semuanya lebih rumit. Aku merasa bersalah, tapi juga terluka. Apakah pengakuanku salah? Apakah aku harus tetap diam selamanya? Saat kami tiba di puncak, pemandangan indah Gunung Gede seharusnya membawa kedamaian, tapi malah memperburuk semuanya. Rina duduk sendirian, memandang ke bawah. Aku mendekat, tapi dia menjauh. Maya, aku perlu waktu. Ini terlalu mendadak. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Turun gunung, kami pulang ke Jakarta dengan mobil sewaan, tapi suasana tegang. Di perjalanan, Rina menelepon Sari, suaranya pelan tapi penuh kasih. Aku mendengarnya, dan iri menyengat hatiku. Mengapa aku tak bisa seperti itu? Sesampainya di Jakarta, aku kembali ke apartemen kecilku. Orang tuaku menelepon seperti biasa, menanyakan kabar. Maya, kapan kamu bawa pacar pulang? Umurmu sudah 25, jangan lama-lama. Kata-kata ayah membuatku sesak. Mereka tak tahu, dan aku tak berani bilang. Malam itu aku menangis sendirian, memikirkan Rina. Apakah aku telah merusak persahabatan kami?
Atau ini justru langkah pertama menuju kebebasan? Beberapa hari kemudian, Rina datang ke apartemenku. Wajahnya pucat. Maya, Sari tahu tentang pengakuanmu. Aku cerita padanya, dan dia marah besar. Dia pikir aku selingkuh. Aku terkejut. Kenapa kamu cerita? Dia menatapku tajam. Karena aku tak mau bohong. Tapi sekarang, dia mau putus. Hatiku campur aduk. Senang karena mungkin ada kesempatan, tapi bersalah karena menyakiti orang lain. Rin, maafkan aku. Dia menggeleng. Ini bukan salahmu saja. Aku juga salah karena tak bilang lebih awal. Kami duduk berjam-jam, bercerita tentang masa lalu. Rina cerita bagaimana dia pertama kali sadar dirinya lesbian saat SMA, bagaimana dia sembunyikan dari keluarga. Aku cerita tentang perasaanku yang kusimpan sejak remaja, takut pada agama dan norma masyarakat. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, hidup seperti ini seperti berjalan di atas pisau. Kita harus hati-hati, Mai, katanya. Tapi dalam hati, aku ingin lebih dari hati-hati. Aku ingin bebas. Hari-hari berikutnya, hubungan kami berubah. Rina putus dengan Sari, dan kami mulai lebih dekat. Tapi bukan tanpa konflik. Keluarga Rina mulai curiga. Ibunya menelepon, Rina, kenapa kamu jarang pulang? Jangan-jangan kamu masih dengan gaya hidup itu. Rina menangis setelah telepon itu. Mereka tak akan pernah menerima, Mai. Aku memeluknya, tapi pelukan itu penuh keraguan. Apakah ini layak? Apakah cinta ini akan menghancurkan kami? Saat itu, aku belum tahu bahwa pengakuanku di gunung itu akan memicu rangkaian kejadian yang lebih besar. Keluargaku mulai menekan untuk perjodohan. Ayah mengatur pertemuan dengan anak temannya, seorang pria bernama Andi. Dia bagus, Mai. Kerja di bank, keluarga baik. Aku menolak, tapi ayah marah. Jangan egois. Kamu harus pikir masa depan keluarga. Tekanan itu membuatku gelisah. Aku cerita pada Rina, dan dia mendukung. Jangan dipaksa, Mai. Ikuti hatimu. Tapi hatiku terpecah. Malam itu kami bertengkar pertama kali. Kamu bilang ikuti hati, tapi kamu sendiri tak berani bilang pada keluargamu tentang kita, kataku marah. Rina membalas, karena aku tahu konsekuensinya. Kamu mau kita diusir dari masyarakat. Pertengkaran itu meninggalkan luka. Aku pulang dengan hati hancur, mempertanyakan segalanya. Apakah ini cinta atau hanya ilusi? Pagi berikutnya, aku bangun dengan pesan dari Rina, makan aku, Mai. Ayo ketemu. Kami bertemu di kai kecil di Tamrin, Jakarta. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh penyesalan. Aku tak mau kehilanganmu, katanya sambil memegang tanganku di bawah meja. Sentuhan itu membuat hatiku meleleh, tapi aku tahu ini tak mudah. Rin, kita harus putuskan. Mau lanjut atau berhenti sebelum terlalu sakit? Dia mengangguk pelan. Aku mau lanjut, tapi kita harus rahasia dulu. Rahasia. Kata itu seperti beban berat di dadaku. Hari-hari kami jalani dengan hati-hati. Kami bertemu diam-diam, di tempat-tempat sepi seperti taman kota atau apartemenku. Cinta kami tumbuh, tapi begitu juga ketakutan. Suatu hari, saat kami berpelukan di soa, ponsel Rina berdering. Ibunya. Rina, ada kabar buruk. Kakakmu tahu tentang Sari. Dia bilang pada ayah. Rina pucat. Bagaimana bisa? Ternyata Sari, dalam kemarahan, menghubungi keluarga Rina. Balas dendam. Mereka mau aku pulang ke Bandung sekarang juga, kata Rina sambil menangis. Aku memeluknya erat. Aku ikut. Tapi dia menggeleng.
Jangan, Mai. Ini akan lebih buruk. Rina pergi ke Bandung sendirian. Selama seminggu kami hanya berkomunikasi lewat pesan. Dia cerita bagaimana keluarganya marah besar. Ayahnya mengancam, kalau kamu tak berubah, kamu bukan anakku lagi. Ibunya menangis, ini dosa, Rin. Pikirkan akhiratmu. Rina berusaha menyangkal, bilang Sari hanya teman, tapi mereka tak percaya. Mereka mau aku nikah dengan pria pilihan mereka, katanya dalam pesan. Hatiku sakit membayangkannya. Apakah ini harga yang harus dibayar? Sementara itu, di Jakarta, tekanan keluargaku semakin kuat. Ayah datang ke apartemenku tanpa pemberitahuan. Maya, besok kamu ketemu Andi. Tak ada tapi-tapi. Aku menolak lagi, ayah, aku tak siap. Dia marah, kamu egois. Keluarga ini bergantung padamu. Jangan buat malu. Setelah dia pergi, aku menangis. Aku menelepon Rina, aku tak tahan lagi, Rin. Dia membalas, sabar, sayang. Aku akan kembali. Tapi kembali dengan apa? Luka baru. Rina kembali ke Jakarta dengan wajah lebih kurus. Mereka memaksaku janji tak lagi begitu, katanya. Aku marah. Kamu janji. Dia mengangguk lemah. Aku tak punya pilihan, Mai. Tapi itu bohong. Aku tak bisa tinggalkan kamu. Kami berpelukan, tapi aku merasa dikhianati. Janji bohong itu seperti bom waktu. Malam itu kami bercerita panjang. Rina cerita tentang masa kecilnya, bagaimana agama dan budaya membentuknya menjadi orang yang selalu takut. Aku cerita tentang mimpi-mimpiku yang tertahan oleh ekspektasi masyarakat. Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis dilarang, kami seperti buronan. Tapi cinta kami tak berhenti. Kami mulai ikut komunitas rahasia di Jakarta. Di sana kami bertemu orang-orang seperti kami, berbagi cerita. Suatu malam, di pertemuan itu, ada pembicara yang cerita tentang perjuangan hak di Indonesia. Kita harus berani, meski risikonya besar, katanya. Rina memegang tanganku erat. Tapi setelah pertemuan, kami bertengkar lagi. Mai, aku tak siap terbuka. Kamu terlalu impulsi. Aku membalas, dan kamu terlalu pengecut. Kata-kata itu menyakitkan, tapi benar. Beberapa minggu kemudian, konflik memuncak. Sari muncul di depan apartemenku. Maya, kamu pencuri. Kamu ambil Rina dariku. Dia berteriak di lorong. Tetangga mendengar, dan gosip mulai menyebar. Rina datang mencoba menenangkan. Sari, sudahlah. Ini sudah berakhir. Tapi Sari marah, aku akan bilang pada keluargamu, Rin. Dan keluargamu, Maya. Ancaman itu nyata. Malam itu kami panik. Apa yang harus kita lakukan, tanyaku. Rina menjawab, mungkin kita harus pisah sementara. Hatiku hancur. Pisah. Setelah semua ini. Aku menolak. Tidak, Rin. Kita hadapi bersama. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah ini benar? Apakah cinta ini layak atas semua penderitaan? Hari berikutnya, ayahku menelepon. Maya, ada rumor aneh tentangmu. Benarkah? Aku menyangkal, tapi suaraku gemetar. Dia marah, pulang sekarang juga ke Yogyakarta. Aku tak punya pilihan. Aku bilang pada Rina, aku harus pergi. Dia menangis, jangan tinggalkan aku. Tapi aku pergi, meninggalkan Jakarta dengan hati berat. Di Yogyakarta, keluargaku menunggu dengan wajah tegang. Ayah langsung interogasi. Siapa Rina? Kenapa ada gosip kamu? Abnormal. Aku diam, tapi ibu menangis. Maya, jangan buat kami malu.
Kami sudah susah payah besarkan kamu. Tekanan itu membuatku hampir pecah. Aku ingin bilang semuanya, tapi takut. Malam itu aku menelepon Rina diam-diam, mereka tahu sedikit, Rin. Dia panik, jangan bilang apa-apa. Aku akan datang. Tapi datang untuk apa? Menambah masalah. Konflik internalku semakin dalam. Aku mempertanyakan identitasku. Apakah aku salah lahir seperti ini? Apakah agama mengutukku? Di masjid dekat rumah, aku berdoa mencari jawaban. Tapi hanya keheningan. Sementara itu, Rina kirim pesan, aku rindu kamu. Kita harus bertahan. Tapi bertahan bagaimana? Dengan bohong terus-menerus. Pulang ke Yogyakarta seperti masuk ke penjara. Setiap hari, ayah mengawasiku, melarangku keluar malam. Kamu harus fokus pada pernikahan, katanya. Andi datang berkunjung, pria baik tapi tak ada chemistry. Saat makan malam bersama, aku berpura-pura tersenyum. Maya, kamu cantik sekali, katanya. Aku mengangguk, tapi pikiranku pada Rina. Setelah dia pergi, ayah bertanya, bagaimana? Cocok kan? Aku diam, dan itu membuatnya curiga. Jangan main-main, Mai. Ini untuk kebaikanmu. Kebaikan. Ini penyiksaan. Rina datang diam-diam ke Yogyakarta. Kami bertemu di Malioboro malam hari, berpura-pura sebagai teman. Mai, aku tak tahan tanpa kamu, katanya sambil memegang tanganku di kerumunan. Tapi aku takut. Rin, kalau ketahuan. Dia menggeleng. Kita hati-hati. Malam itu kami berjalan-jalan, bercerita tentang mimpi. Rina ingin pindah ke Bali, tempat lebih bebas. Aku ingin, tapi takut tinggalkan keluarga. Mereka adalah segalanya bagiku, kataku. Dia mengerti, tapi matanya sedih. Keesokan harinya, bencana datang. Sari benar-benar hubungi keluargaku. Ibuku menerima pesan anonim dengan foto kami berdua, tampak dekat. Ini apa, Maya? Ibu berteriak sambil menunjukkan ponsel. Aku pucat. Ayah masuk, wajahnya merah. Kamu lesbian. Kata itu seperti tamparan. Aku menangis, ayah, makan aku. Dia marah besar, kamu bawa malu keluarga. Keluar dari rumah ini. Ibu menangis, mencoba menenangkan, tapi ayah tak bergeming. Aku packing barang, pergi dengan hati hancur. Aku hubungi Rina, aku diusir. Dia datang menjemputku di stasiun. Kami pergi ke Jakarta, tinggal di apartemennya. Tapi bukan akhir bahagia. Keluarga Rina tahu, dan mereka datang menyerbu. Ayah Rina berteriak, Rina, bawa gadis ini pergi. Kamu sudah janji. Rina membela, ayah, aku cinta dia. Ayahnya memukul meja, cinta. Ini dosa. Kamu akan kena ab. Kami diusir lagi. Kami pindah ke tempat kecil di pinggiran Jakarta, hidup sembunyi. Hidup kami penuh ketakutan. Kami kerja relance, takut ketahuan rekan kerja. Suatu hari, di kantor Rina, ada gosip. Rina tinggal sama perempuan. Pasti lesbian. Dia dipecat. Mereka bilang aku tak sesuai nilai perusahaan, katanya sambil menangis. Aku marah pada masyarakat. Mengapa kami tak boleh bahagia? Malam itu kami bertengkar hebat. Ini semua karena pengakuanmu di Gunung, kata Rina. Aku membalas, dan kamu yang cerita pada Sari. Kami saling tuding, tapi akhirnya berpelukan, menangis bersama. Di tengah krisis, kami temukan dukungan di komunitas LGBT. Mereka bantu kami cari kerja baru, beri nasihat. Tapi konflik internal tak hilang. Aku rindu keluargaku. Aku kirim pesan pada ibu, Bu, makan aku.
Dia balas, pulanglah, Mai. Tapi tinggalkan gaya hidup itu. Aku tak bisa. Rina juga rindu keluarganya. Mungkin kita salah, Mai, katanya suatu malam. Kata itu menyakitkan. Salah. Cinta ini salah. Kami coba bertahan. Kami pergi ke Bali untuk liburan, mencari kedamaian. Di pantai Kuta, kami berjalan bergandengan, merasa bebas sebentar. Di sini lebih toleran, kata Rina. Tapi bahkan di Bali, ada pandangan sinis. Seorang turis lokal berkata, hati-hati, polisi bisa tangkap. Kami kembali ke Jakarta dengan hati berat. Di perjalanan, Rina bilang, Mai, mungkin kita harus pisah. Untuk kebaikan kita. Aku marah, jangan menyerah. Tapi dalam hati, aku ragu. Kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Teman lama kami, yang tahu rahasia, mulai menjauh. Mai, aku tak mau terlibat, kata salah satunya. Isolasi itu menyakitkan. Rina mulai depresi, minum obat tidur. Aku khawatir. Rin, kita harus cari bantuan. Kami pergi ke psikolog rahasia yang paham isu. Konflik kalian wajar, katanya. Tapi kalian harus pilih, bertahan atau lepaskan. Pilihan itu seperti pisau dua mata. Malam itu kami bicara panjang. Rina cerita tentang mimpi buruknya, diusir selamanya. Aku cerita tentang rasa bersalah pada orang tua. Mereka sakit karena aku, kataku. Rina memelukku, tapi kita juga sakit jika berpisah. Cinta kami kuat, tapi masyarakat lebih kuat. Apakah kami bisa menang? Hari berikutnya, ayahku datang ke Jakarta. Maya, ayah mau bicara. Kami bertemu di KAI. Wajahnya tua, lelah. Ayah tak setuju, tapi ayah tak mau kehilangan anak. Aku menangis. Ayah, aku tak bisa ubah diri. Dia mengangguk pelan. Ayah akan coba pahami. Tapi pelan-pelan. Itu harapan kecil. Tapi untuk Rina, keluarganya masih keras. Harapan dari ayah membuatku lebih kuat. Aku cerita pada Rina, mungkin ada jalan. Tapi dia skeptis. Keluargaku tak seperti itu, Mai. Benar, ayah Rina menelepon, Rina, kalau kamu lanjut, jangan harap warisan atau apapun. Tekanan ekonomi menambah beban. Kami kesulitan bayar sewa. Kita harus cari kerja lebih baik, kataku. Rina mengangguk, tapi matanya kosong. Depresi mulai menggerogoti. Suatu hari, Rina hilang. Aku panik, cari kemana-mana. Ternyata dia pulang ke Bandung, mencoba rekonsiliasi. Aku harus coba, Mai, katanya lewat telepon. Aku marah, tanpa bilang aku. Dia menangis, aku takut kamu halangi. Aku pergi ke Bandung, datang ke rumahnya. Ibunya buka pintu, kamu yang bikin anakku rusak. Aku tak mundur. Bu, aku cinta Rina. Ayahnya keluar, pergi. Atau aku panggil polisi. Rina muncul, Mai, pulanglah. Hatiku hancur. Apakah ini pengkhianatan? Aku kembali ke Jakarta sendirian. Hari-hari gelap. Aku kerja keras, tapi rindu Rina menyiksa. Dia kirim pesan, mereka paksa aku ketemu pria. Aku marah, jangan. Tapi dia balas, aku tak punya pilihan. Pilihan. Ini pemaksaan. Aku putuskan datang lagi ke Bandung. Kali ini aku bicara dengan Rina sendirian di taman. Rin lari bersamaku. Dia ragu, kemana? Kita tak punya apa-apa. Aku jawab, ke Bali. Mulai baru. Matanya berbinar, tapi takut. Bagaimana keluarga? Aku bilang mereka akan paham suatu hari. Rina setuju. Kami kabur malam itu, naik kereta ke Bali.
Di sana kami cari kerja di KAI Turis. Hidup sederhana tapi bebas. Kami tinggal di ila kecil, dekat pantai. Untuk pertama kali, kami merasa normal. Ini yang kuinginkan, kata Rina sambil memelukku di bawah bintang. Tapi bayangan masa lalu tak hilang. Keluarga menelepon, mengancam. Ayahku bilang, Maya, pulang. Ayah sakit. Hatiku terbelah. Apakah aku egois? Di Bali kami bertemu komunitas lebih besar. Mereka cerita perjuangan demo hak. Rina terinspirasi. Mungkin kita bisa berjuang, katanya. Tapi aku ragu. Risikonya besar, Rin. Suatu hari, ada raya polisi di Klubut. Kami lolos, tapi takut. Ini tak aman, kataku. Rina membalas, dimanapun tak aman di Indonesia. Benar, tapi itu membuat kami bertengkar lagi. Kamu selalu takut, katanya. Aku balas, dan kamu impulsi. Konflik memuncak saat ayah Rina datang ke Bali. Rina, pulang sekarang. Dia datang dengan kakaknya, memaksa. Rina menolak, ayah, aku bahagia di sini. Ayahnya marah, bahagia. Ini neraka. Mereka tarik Rina, aku coba halangi. Lepaskan dia. Kakak Rina dorong aku, kamu biang kerok. Rina menangis, ayah, tolong. Akhirnya, mereka pergi tanpa Rina, tapi ancam, kami akan laporkan kalian. Malam itu, Rina depresi berat. Mungkin aku harus pulang, Mai. Aku marah, jangan. Ini pengkhianatan pada kita. Dia menangis, aku tak mau kamu sakit karena aku. Kami berpelukan, tapi keretakan terasa. Hari berikutnya, aku dapat kabar ayahku masuk rumah sakit. Stres karena kamu, kata ibu. Aku harus pulang ke Yogyakarta. Rin, aku pergi sebentar. Dia mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Di Yogyakarta, ayah lemah di ranjang rumah sakit. Maya, ayah makan kamu. Tapi pikirkan lagi. Aku menangis, ayah, aku tak bisa ubah. Dia pegang tanganku, ayah coba terima. Pelan-pelan. Itu momen emosional. Ibu bilang, kami rindu kamu. Aku ragu. Apakah kembali ke keluarga berarti tinggalkan Rina? Aku telepon Rina, ayah sakit. Dia bilang, pulanglah. Mungkin ini tanda. Tanda apa? Akhir dari kami. Aku kembali ke Bali dengan hati bimbang. Rina menyambut, tapi suasana tegang. Mai, kalau kamu mau kembali ke keluarga, aku paham. Aku marah, kamu dorong aku pergi. Dia balas, aku tak mau jadi beban. Pertengkaran itu hebat, saling tuding pengkhianatan. Kamu yang dulu janji bohong pada keluargamu, kataku. Dia membalas, dan kamu yang mulai semua dengan pengakuan di gunung. Kami tidur terpisah malam itu. Pagi harinya kami rekonsiliasi. Ma, sayang, kata Rina. Kami putuskan bertahan di Bali. Tapi masalah baru, uang habis. Kami cari kerja, tapi diskriminasi ada. Ma, kami tak terima yang seperti kalian, kata satu bos. Kami bertahan, tapi penderitaan membuat kami lebih dekat. Ini ujian, kataku. Rina mengangguk, dan kita lulus. Hidup di Bali tak mudah, tapi kami belajar. Kami buka usaha kecil, jual aksesoris online. Pelanggan datang, hidup stabil. Tapi luka lama tak sembuh. Suatu hari, Sari muncul lagi di Bali. Aku minta maaf, katanya. Aku salah dendam. Rina memakan, tapi aku curiga. Kenapa sekarang? Sari jawab, aku lihat kalian bahagia. Aku iri. Pertemuan itu bawa kedamaian, tapi juga ingatkan masa lalu. Keluarga mulai melunak. Ibu Rina telepon, Rina, kami rindu.
Rina menangis, "Bu, aku tak bisa ubah." Ibunya bilang, "Kami coba pahami. Mirip ayahku." Kami mulai kunjungi keluarga secara bergantian, pelan-pelan. Tapi masyarakat masih keras. Ada demo anti-LGBT di Jakarta, berita itu buat kami takut. "Bagaimana masa depan kita?" tanya Rina. Aku jawab, "Bersama apapun. Cinta kami matang melalui badai. Kami belajar kompromi, dukung satu sama lain. Tapi tak tanpa pengorbanan." Aku tinggalkan karir impian di Jakarta, Rina tinggalkan warisan keluarga. "Ini harga kebebasan," kataku. Rina mengangguk dan layak. Di pantai Bali, kami janji selamanya, meski tanpa pernikahan resmi. "Kamu milikku," katanya. Aku balas, "Selamanya." Tahun berlalu, kami lebih kuat. Komunitas tumbuh, kami ikut advokasi hak. Tapi konflik tak hilang sepenuhnya. Suatu hari, ayah Rina sakit, dia harus pulang. "Aku pergi sebentar," katanya. "Di Bandung keluarga tekan lagi." "Tinggalkan Maya," kata mereka. Rina tolak, "Tidak." Mereka marah, tapi Rina bertahan. Kembali ke Bali, dia bilang, "Aku pilih kamu." Itu momen odd or towed. Kami sadar perjuangan tak pernah berakhir. Masyarakat berubah pelan, tapi kami bayar mahal. Persahabatan jadi cinta, tapi dengan pengkhianatan, kehilangan, dan penderitaan. Apakah semua ini benar? Apakah cinta sesama jenis layak atas semua pengorbanan di masyarakat seperti Indonesia? Kini, di bawah langit Bali, kami hidup dengan damai rapuh. Tapi pertanyaan tetap, apakah memilih cinta diri sendiri selalu benar, meski menyakiti orang tercinta?